Wa maswatul musyriki anapun utawi bekase wong musyrik fakila moko den ngendikake innahu setuhune suatul musyriki bekase wong musyrik iku najasun najis. Wakila lan den ngendikake innahu setuhune suatul musyriki bekase wong musyrik iku makruhun makruh ida tatkalane kana ono opo al musyriku iku yasrobu ngombe sapa musyrik al khamra ing omben-ombenan khamr minuman keras wa utawi kaulun pendapat iku mazhabu Ibnu Qasim mazhab Ibnu Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan aunahnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan barokahnya Allah. Di hari yang penuh rahmat dan hidayah ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid Limamil Qadhi Abil Walid Muhammad Ibni Ahmad Ibni Muhammad Ibni Rusdi Al-Qurtubi Al-Andalusi. Kitab ini membahas mengenai masailul fiqhiyah yang mana di dalamnya ada 4 mazhab. Ibnu Rusdi memaparkan pendapat-pendapat dari keempat mazhab itu, yaitu mazhabu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibni Hanbal, yang mana Ibnu Rusdi memaparkan mengarang kitab ini tujuannya tidak lain hanya sebagai pengingat diri pribadi beliau dan untuk pengingat kepada umat Islam khususnya, sehingga memahami apa yang terjadi di antara para mazhabul fiqhiyah ini. Empat imam mazhab ini bukannya yang ada pertentangan, tetapi adalah masalah ijtihadiyah, furu'iyah, yang mana di zamannya para sahabat generasi pertama memang merupakan sebuah kelayakan, sebuah keharusan terjadinya perbedaan pendapat dalam memahami hadis-hadis yang datang dari Kanjeng Nabi dan memahami zahirul kitab dari ayat-ayat untuk menentukan satu hukum tertentu, sehingga dalam memahaminya ada bermacam-macam pendapat ijtihadiyah di antara 4 mazhab itu. Dan itu merupakan khazanah Islamiyah yang harus kita pelajari, bukan merupakan satu kemudorotan ketika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, yaitu masalah fikihiyah, karena masalah fikihiyah tidak akan habis di antara para pribadi manusia. Kejadian-kejadian itu akan terus berkembang, sedangkan nusus, akwal, af'al, wa iqrarat Kanjeng Nabi itu muntanahi, habis, unlimited, sehingga dibutuhkan satu ijtihadiyah untuk menuju kepada yang mendekati dari pemahaman keempat mazhab ini. Sebelum kita memasuki kajian kitab, marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin ali kullin wa ashabi kullin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila asatidatina wa mudirina wa masyayikhina, wabil khusus liwalidaina wa limu'allif hadzal kitab Ibnu Rusdi Al-Qurtubi Al-Andalusi. Sayulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kemarin
masuk pada pembahasan kitab, yaitu Babus Haris fil Miyahi, yaitu masalah air, yang membahas mengenai air. Kita sampai pada masalah yang keempat. Untuk itu marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Al-mas'alatu rabi'atu utawi masalah kang kaping 4 iku ittafaqa sepakat sapa al-ulama'u ulama ala taharati ing atase sucine asatil muslimina bekas-bekase pira-pira wong Islam wa bahimatil an'ami lan bekase pira-pira kewan. Wahtalafu lan padha nyulayani sapa al-ulama'u ulama fima ing dalem apa ada sakliyane zalika mengkonolah suatu ikhtilafan ing sulaya kasiron kang akeh. Faminhum mongko setengah saking ulama man utawi sapane ulama iku zama ngira sapa man anakula hayawanin setuhune saben-saben kewan iku dhahirus suari suci bekase. Wa minhum lan setengah saking ulama man utawi sapane ulama iku istasna ngecualiake sapa man min zalika saking mengkonolah suatu al-khinzira ing kewan babi fakot kelawan bloko. Wa hadzanil qaulani lan iki karo al-qaulani pendapat karone iku marwiyani den riwayatake karone an Maliki saking Imam Malik. Wa minhum lan setengah saking ulama man utawi sabane ulama iku istasna ngecualiake sapa man min zalika saking mengkonolah suatu al-khinzira ing kewan babi wal kalba lan ing kewan kire. Wa huwa utawi kaulun pendapat iku mazhabus Syafi'i mazhab Imam Syafi'i. Wa minhum lan setengah saking ulama man utawi sapane ulama iku istasna ngecualiake sapa man min zalika saking mengkonolah as-su'aru asibaa ing kewan buas amatan kelawan umume. Wa utawi kaulun iku madhabu Ibnu Qasim madhabe Ibnu Qasim. Wa minhum lan setengah saking ulama man utawi sapane ulama zahaba milih sapa man ila maring annal asara setuhune bekas-bekase iku tabiatun yo melok lil luhumi maring pira-pira daginge. Fa in kanat mongko lamun ana apa al-luhumu daginge iku muharramatan dadi haram fal asaru mongko utawi bekas-bekase iku najasatan yo dadi najasah. Wa in kanat selamun ana apa al-luhumu daginge iku makruhatan dadi makruh fal asaru mongko bekas-bekase iku makruhatan yo dadi makruh. Wa in kanat selamun ana apa al-luhumu daginge iku mubahatan dadi mubah fal asaru mongko utawi bekas-bekase iku tohirotan yo dadi suci. Jadi di dalam permasalahan mengenai bekasnya orang muslim dan bekasnya hewan itu ulama bersepakat bahwasanya bekasnya orang muslim itu suci dan bekasnya hewan itu juga suci, tetapi mereka berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam hal selain keduanya itu sangat banyak. Contohnya di sini Imam Maliki itu berpendapat bahwasanya semua binatang itu bekasnya suci kecuali satu, khinzir, hewan babi. Itu menurut Imam
Maliki. Tetapi Imam Syafi'i juga beda lagi. Imam Syafi'i ini berpendapat bahwasanya semua bekasnya hewan itu suci kecuali dua, al-khinzir, hewan babi, wal kalba, lan hewan anjing. Dan juga ada yang membedakan lagi, yaitu Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini menambahkan selain babi, anjing, juga binatang buas. Binatang buas itu contohnya seperti harimau, kucing. Kucing itu juga termasuk binatang buas karena ya yang dimakan adalah hewan lainnya seperti halnya tikus atau hewan-hewan yang menjadi makanan pokok dari kucing. Maka dari itu Ibnu Qasim memasukkan hewan buas itu termasuk yang bekasnya tidak suci, sama dengan babi dan anjing. Adapun Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya hewan itu bekasnya mengikuti hukum dari kulitnya. Ketika kulitnya itu haram, maka bekasnya juga haram. Ketika kulitnya itu makruh, maka bekasnya juga makruh. Ketika bekasnya itu mubah, karena kalau mubah itu kan boleh kita makan halal, maka bekasnya juga halal atau zahir. Wa maswatul musyriki, anapun utawi bekase wong musyrik, fakila moko den ngendikake innahu setuhune suatul musyriki, bekase wong musyrik iku najasun, najis. Wakila lan den ngendikake innahu setuhune suatul musyriki, bekase wong musyrik iku makruhun, makruh. Iza tatkalane kana ono opo al musyriku iku yasrobu ngombe sapa musyrik al khamra ing omben-ombenan, khamr minuman keras. Wa utawi kaulun pendapat iku mazhabu Ibnu Qasim, mazhabe Ibnu Qasim. Wa kadzalika lan kaya mengkonolah mazhabu Ibnu Qasim indahu munggu Ibnu Qasim jami'u asatil hayawanati, sekabehane bekas-bekase piro-piro kewan, alati yo hayawanat la tatawaqqa kang ora den wedekake, den takutkan opo najasatu najis, ghaliban kelawan menangake misludu jajil mukhallati, koyoto jago-jago kang keliaran, wal ibilil jalalati lan unta kang dhuwur, wal kilabil mukhallati lan kilik-kilik kang liar. Jadi di sini bekasnya musyrik itu ada yang mengatakan najis, nanti berdasarkan pada ayat Quran, innamal musyrikuna najasun. Jadi orang musyrik itu membawa najas itu bagi yang mengatakan menafsiri bahwasanya itu sebagai pembawaannya orang musyrik najis. Tapi ada juga yang hamalah menafsiri rijesun di situ hanya sebagai azami, sebagai celaan saja bagi orang musyrik. Maka yang mengartikan itu tidak sebagai zami, maka bekasnya orang musyrik itu najis. Di sini yang berpendapat seperti itu Ibnu Qasim. Ibnu Qasim itu juga memekruhkan bekasnya orang musyrik, dan juga memekruhkan semua binatang yang tidak ditakutkan akan najasahnya. Sebenarnya kalau babi jelas ditakutkan najasahnya, tetapi kalau anjing pun juga sebenarnya ditakutkan najasahnya. Tetapi di dalam ayat Al-Quran itu ada kulu mimma amsakna alaikum, jadi makanlah dari apa yang diburu oleh anjing. Itu boleh kita makan. Di Arab sana di zamannya Nabi, anjing itu diajak berburu untuk menangkap hewan buruan, maka bekasnya buruan atau hasil buruan dari anjing itu boleh kita makan, tapi dengan melalui persyaratan kita cuci 7 kali, yang diantaranya pakai turop. Lalu yang ke-8 itu dari salah satu cara mensucinya
digulung-gulungan atau dilumuri dengan turab. Itu ketika hewan yang tidak ditakutkan akan najasahnya seperti ad-dujaj. Dujaj itu jamak min dajajah. Dajajah itu jago-jago. Jago itu kan tidak ditakutkan akan najasahnya sebenarnya, karena binatang itu tidak membawa najasah kecuali ketika terkena teleknya di dalam kakinya. Nah itu kan sebenarnya tidak ditakutkan. Itu pun dimakruhkan bekasnya dajajah oleh Ibnu Qasim. Kata dajajah itu ketika hidup lalu mati melalui proses penyembelihan itu halal. Tapi kalau mati tidak melalui proses penyembelihan itu namanya bangkai. Tapi ketika syaratnya hidup lalu kita sembelih dengan menyebut asma'nya Allah. Kalau mati sudah mati kita sembelih walaupun dengan menyebut asma'nya Allah, tetap menjadi sesuatu yang haram, menjadi bangkai. Tapi kalau hidup, dasarnya hidup, kita sembelih binatang itu boleh. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qasim la tatawaqqa, tidak ditakutkan najasahnya. Tapi semua binatang yang tidak ditakutkan najasahnya tapi diliarkan seperti binatang jago, ibil, al-jalalah, unta yang tinggi, ataupun kilabul mukhallat, itu ketika dibekasi oleh binatang-binatang itu airnya menjadi makruh, tidak zahir. Artinya zahir itu boleh diminum. Nah nanti kalau ini masuk ke dalam tanah mutahhir atau tidak, bisa dibuat sesuci atau tidak, itu tergantung kepada mikdar, definisi air itu kulatani atau tidak. Nanti akan ada penjelasan di dalam hadis-hadisnya Kanjeng Nabi dan juga pendapat-pendapatnya para ahli fikih. 4 mazhab itu, 4 imam mazhab itu. Kenapa sampai berbeda sedemikian? Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu ikhtilafihim, sebab sulayane para ulama fi dzalika ing mengkonolah suar bekas. Huwa utawi sababu iku salah satu asyaen ono telung sawiji akaduha, sawijine salasa, satu dari ketiganya iku mu'aradatul qiyasi, pertentangane qiyas li zahiril kitabi maring zahire kitab. Wasani lan sebab kang kaping pindho iku mu'aradatu, pertentangane qiyas li zahiril asari maring zahiril asar. Jadi adanya pertentangan antara kias dengan zahirul kitab. Seperti halnya tadi kita jelaskan bahwasanya di dalam kias itu zahirul kitabnya itu adalah al-khinzir, innahu rijzun. Khinzir itu membawa najis. Sedangkan nanti pemahaman dari kias akan kita bahas, karena syarat dari ketika binatang itu hidup itu terlepas dari kata bangkai. Jadi ketika hidup itu hewan apapun itu suci, tapi kalau sudah menjadi bangkai ataupun mati tanpa disembelih itu artinya kan bangkai, maka akan menjadi najasa. Tetapi kalau masih hidup itu dasarnya semuanya suci, kecuali karena pengkiasan itu bertentangan dengan zahirul hadis, zahirul kitab, yaitu innahu rijsun, setuhune ing babi iku membawa najasa. Itu yang kedua adalah mu'aradatuhu, pertentangane kias li zahiril asari maring zahiril asar. Jadi kias dengan beberapa hadis itu seolah ada pertentangan. Wasalis utawi kang kaping telu, sebab kang kaping telu iku mu'aradatul asari, pertentangane piro-piro hadis, ba'duha sebagiane hadis, ba'don kelawan sebagian, fi dzalika ing mengkonola su'ar, di dalam ing dalam bekas itu tadi. Amal kiasu anapun utawi kias, fawa al kiasu iku annahu setuhune utawi al kias iku 5 korno yakti kana ono apa al mautu, kematian min ghairi zakatin, saking tanpone disembelih,
wa utawi al mautu min ghairi zakatin iku sababu dadi sebab najasati ainil hayawani, menjadi sebab najise zate kewan bisar kelawan syarat. Ketika kematian itu menjadi sebab tanpa disembelih, itu menjadi sebab hewan itu najasa, ainul hewan itu najasa. Wajib mongko wajib antakuna yen to ono opal hayatu urip, hiya utawi al hayatu iku sababu dadi sebab tohiroti sucine ainil hayawani, sucine zate kewan. Wa iza lantat kalane kana ono opo al mautu min ghairi zakatin, mati tanpone disembelih, huwa utawi mati tanpone disembelih iku sababu najasati ainil hayawani bisari kazalika kaya oleh mengkonolah al hayatu ya utawi al hayat iku sababu sebabe dadi sebabe toharoti sucine ainil hayawani, zate sucine kewan. Nah, sucine zate kewan. Jadi begini pemahamannya, kematian itu menjadi sebab dari najasah ketika kematian itu tidak melalui proses penyembelihan, berarti dibunuh kan gitu. Dibunuh itu bisa berarti tidak disembelih, dipukul itu juga dibunuh, hilang nyawa. Jadi hewan dipukul itu berarti kan mati hewan itu, menjadi bangkai karena tidak melalui proses penyembelihan. Dipukul dengan mengucapkan kalimat Allah, dengan asma-Nya Allah, itu juga tidak boleh. Jadi syaratnya ketika menyembelih hewan untuk dimakan adalah disembelih, tidak boleh dipukul walaupun dengan menyebutkan namanya Allah, asma-Nya Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim lalu dipukul, itu juga boleh. Jadi syarat yang pertama adalah disembelih lalu menyebutkan kalimat atau jum'a asma Allah, bismillahirrahmanirrahim, lawan nyebut asmane Allah, itu lalu kita sembelih. Jadi syaratnya harus disembelih dulu, itu akan menjadi suci. Tetapi kalau mati tanpa ghairi zakatin, tidak melalui penyembelihan, itu namanya bangkai, maka menyebabkan najasah ainul hayawani, zatnya hewan itu menjadi najis. Begitu juga sebaliknya penghiasannya, ketika kematian itu menjadi sebuah sebab datangnya najasah bagi ainul hayawan, maka hidup itu menjadi sebab sucinya ainul hayawani, zatnya hewan. Maka ketika kematian menjadi sebab najasah karena kematian tanpa melalui zakatin itu menjadi bangkai, maka syaratnya juga harus hidup, itu akan menjadi suci. Karena kalau sesuatu yang mati, sudah mati, walaupun kita sembelih dengan menyebut asma Allah, itu juga namanya bangkai, tidak bisa dimakan, najasa. Tapi kalau hidup lalu kita bunuh pun, tapi tidak dengan menyembelih, juga tetap bangkai. Jadi syaratnya disembelih lalu menyebut asma Allah. Jadi ketika mati itu menjadi penyebab najasahnya, mati yang tanpa disembelih, maka hidup adalah penyebab tohirnya ainil hayawan. Fakulu hayyin mongko saben-saben kang urip iku tohirul aini, dadi suci zate. Wa kullu tohirul aini, lan saben-saben suci zate fasuk tuhu mongko bekase
Tahirul aini iku tahirun. Jadi bekasnya sesuatu yang tahirul aini itu ya suci, maka syaratnya kan hidup itu tadi. Wa ma zahirul kitab, anapun zahire kitab, fa innahu mongko setuhune zahirul kitab iku akhadha nentang apa zahirul kitab hadzal kiasa ing ikilan kiyas fil khinziri ing dalem kewan babi wal musyriki lan wong kang musyrik. Jadi zahirul kitabnya walaupun babi itu hidup disembelih atau syaratnya babi itu hidup, maka itu sepertinya ada pertentangan di dalam zahirul kitab. Zahirul kitabnya mana? Innahu rijzun. Nah itu wazalika lan mengkonolah zahirul kitab fa innahu mongko setuhune arodo nentang apa zahirul kitab hadal kias iku annallaha setuhune Allah iku qala ayakulu fil khinziri dawuh sapa Allah fil khinziri ing dalam kewan babi dawuh fa innahu mongko setuhune al khinziru utawi kewan babi iku rijsun najasun kotoran. Jadi seolah-olah adanya pertentangan. Itu ayat surah Al-An'am ayat 143. Jadi adanya kias itu tadi, pengkiasan itu bertentangan dengan zahirul kitab. Wama lan katetangan wa utawi al-khinziru kewan babi iku rijzun najasun fi ainihi ing dalem zate khinzir fahuwa mongko ainuhu utawi zate khinzir iku najasun najis li ainihi kotono zate khinzir babi walizalika lan kaya mengkono lah najasun li ainihi najis korno zate iku istasna ngecualiake sopo kaumun min ulama minal hayawanil hayyi sangking kewan kang urip al khinziro ing kewan babi fakat kelawan bloko, maka dikecualikan al hayyul al hayawanul hayyi hewan yang hidup itu dikecualikan khinzir oleh Imam Malik karena adanya pertentangan dengan zahirul kitab. Seperti kias tadi, semua hewan yang hidup itu dasarnya suci, karena pengkiasan mati itu dasar dari membawa najasah. Waman lan utawi sapane ulama iku lam yastasnahu durung ngecualiake sapa man ing khinzir ya hamala nafsiri sapa man kaulahu ing dawuh Allah rijzun gowo ala jihadi zammi nafsiri ala jihadi dammi ing atase arah celaan lahu kaduwe khinzir wamal musyriku anapun utawi musyrik wong kang musyrik iku fafi mongko ing dalem qaulihi dawuh Allah taala innamal musyrikuna najasun anapun katerangan al musyrikuna utawi wong kang padha musyrik iku najasun najis. Al ayah surah At-Taubah ayat 28. Faman mongko sapane ulama hamala nafsiri sapa man haza ing iki dawuh ayat aidon kelawan meneh ala zahirihi nafsiri ing atase zahiri ayat istasna
ngecualiake sapa man min muqtada saking nuntut zalika ing mengkonolah zahiruhu al kiasa ing kias al musyrikina wong kang padha musyrik ing dalem al kiasi al musyrikina ing dalem wong kang musyrik. Jadi ketika dibawa kepada zahiru ayat, zahirnya ayat adalah innamal musyrikuna najasun, maka dibawa kepada kias selain orang muslim, kan begitu. Berarti orang musyrik itu bekasnya najis, dibawa kepada ayat itu tadi. Waman akhrajahu lan sapane ulama utawi sapane ulama iku akhrajahu ngetokake sapa man ing al musyrik wong kang musyrik makhrajaz zammi, ngetokake ing makhrajaz zammi panggonane celaan lahum kaduwe al musyrikuna wong kang padha musyrik iku toroda yo nolak opo kiasuhu kiase musyrik. Jadi sekedar sebagai celaan saja maka tidak najis, karena hanya dibawa kepada celaan maka tertolak kias kepada najasah itu tadi. Nah itu tadi yang pertama, yaitu mengenai kias. Seperti halnya sebab dari perbedaannya ulama itu yang pertama adalah mu'arodotul kiasi, pertentangannya kias li zohiril kitabi maring zohiril kitab. Nah sekarang sebab yang kedua, sebab asani mu'arodotuhu, pertentangannya kias li zohiril asari maring zohiril piro-piro hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal asatu anapun utawi piro-piro hadis fa innaha mongko setuhune al asar utawi hadis, piro-piro hadis iku arodot nentang opo al hadis hadzal kiasa ing ikilan kias fil kalbi ing dalam kewan kile wal hirti lan kewan kucing wasibai lan kewan buas. Amal kalbu anapun utawi kewan kile iku fa hadisu Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah al muttafiq kang wis disepakati ala sihhatihi ing atase sihhae hadis. Wa utawi hadis Abi Hurairah qauluhu pangendikane dawuhe Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, dawuhe piye? Idza tatkala dewalago jilat opo kalbu kewan kile fi ing dalem inai ahadikum, sawijine bejana ahadikum, sawijine sira kabeh fal yurikhu mongko usapo ngusapo sapa ahadku ing ina, ngusap gawe kertas utawa godhong. Fal yurikhu niku ngusap ina damel godhong napa damel kertas. Fal yaksilhu lan supaya basuh sapa ahad ing ina sab'amaraten kelawan ing 7 ambalan. Artinya hadis ini bertentangan dengan kias itu tadi. Ketika kias dasarnya dari kematian yang tidak disembelih itu adalah menyebabkan najasatu ainil hayawan, maka wajib hidup itu menjadi sebab zahir sucinya ainil hayawan. Nah ini ketika ada hadis yang datang walaupun itu masih hidup, anjingnya, kucing dan hewan buas lainnya ini oleh Kanjeng Nabi
diperintahkan untuk dibasuh ketika dijilat oleh anjing. Kalau anjing itu 7 kali jilatnya, sab'a marratin, 7 kali ambalan. Ini seolah-olah kan ada pertentangan antara qiyas dengan hadis. Wa fi ba'di turukihi lan ing dalem sebagiane turukihi carane basuh, aulahunna utawi sawijine sabak pitu iku biturobi kelawan turob. Jadi 7 kali salah satunya pakai turob. Wa fi ba'diyaran ing dalem sebagiannya hadis wa ghafiru wa afiruhu mongko ngelumuri sapa hadhu ing ina asaminata ing kaping 8 iku biturobi kelawan debu. Jadi yang ke-8 ada yang mengatakan 7 salah satunya pakai turob. Diriwayatkan di riwayat yang lain fiba diturukiha itu ada yang mengatakan 7 kali, yang ke-8 berarti kan 8 kali basuhnya, yang ke-8 yang ke-7 dibasuh, yang ke-8 dilumuri dengan debu. Wa malhitu anapun utawi kucing fama mongko katerangan rawahu kang riwayatake ing hir sapa Qurrah itu nama seseorang dari sahabat an ibni Sairin an Abi Hurairah saking Abi Hurairah qala matur dawuh sapa Qurrah sahabat itu tadi qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhe tuhurul ina'i sucine ina bejana tempat wudhu itu tadi iza walago tatekalane jilat fihi ing dalam ina opo alhitu kucing ayu kesala yento dibasuh opo al ina marrotan kelawan saambalan au marrota ini utawa kelawan rong ambalan wakutotu utawi sahabat Qurrah iku sikotin au sikotun. Sikoh itu ya dipercaya indah ahli hadisi mungguwe ahli hadis. Jadi Qurrah itu sikoh, jadi hadisnya ini bisa dipercaya bahwasanya Kanjeng Nabi nate dawuh tuhurul inai sucine bejana iza tatkalane walago jilat fihi ing dalam ina opo alhitu kucing ayu kesalah yento mbasuh sopo hat marrotan ayu kesalah yento dibasuh opo ina marrotan kelawan saambalan au marrota ini utawa rong ambalan. Dan Qurrah ini sikoh artinya bisa dipercaya indah lil hadis mungguwe ahli hadis. Wa masiba wa nampun utawi siba fa hadisu ibni Umar. Tadi yang pertama adalah mengenai anjing, itu hadisnya Abi Hurairah. Lalu diperintahkan untuk mengusap tempatnya itu lalu dibasuh, diusap dulu pakai daun, dihilangkan air najasahnya, diusap dulu pakai daun atau pakai kertas lalu dibasuh 7 kali. Ada riwayat yang lain 8 kali, yang ke-8 bukan dibasuh tapi dilumuri dengan debu lalu dibasuh. Lalu mengenai itu hadis Abi Hurairah. Lalu hadis Qurrah itu bahwasanya ketika ina tempat wudhu itu dijilat oleh kucing maka ya harus dibasuh sekali ataupun 2 kali lebih bagus. Dan ini mengenai sibak binatang buas. Wa masibak wa napun utawi sibak binatang buas iku fa hadisu Ibnu Umar, hadise Ibnu Umar al mutaqaddam kang wis tumeka dhisik an abihi saking bapake Umar. Qala matur sapa Umar, dawuh sapa Umar, dawuhe qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi
An abihi saking bapake kola dawa matur sapa Ibnu Umar suila ditakokake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'i maring perkara banyu wama lan katerangan yanubuhu kang tumeka ing banyu apa minasibai saking kewan buas wedawa bulan kewan melata. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi in kana lamun ana apa alma'u banyu iku kullataini rong kullah lam yahmil durung gawa apa al ma'u banyu khabasan najasan dadi najasan ing najasan durung gawa najasan. Artinya begitu, jika air itu ada 2 kulah maka air itu tidak menjadi najis. 2 kulah itu berapa? 216 liter. Karena mikdar 2 kulah dikatakan Imam Syafi'i itu adalah 2 kulahnya orang Hijrin. Hijrin itu kabilah yang ada di Madinah, pekerjaannya membuat kulah, dan 1 kulahnya kabilah Hijrin ini 108. Mikdar banyak yang tidak rubah launuhu, ta'muhu, dan rihuhu itu 2 kulah menurut Imam Syafi'i, yaitu 216 liter. Kalau di kita 1 meter persegi, dalamnya juga 1 meter, itu dipenuhi air, isinya 216 liter. Ini adalah pertentangan di antara hadis, adanya mu'arodoh hadis dengan kias, bahwasanya kias tadi semua yang hidup itu menjadi sebab tohiru ainil hayawan, karena mati itu menjadi sebab dari najasatu ainil hayawan, karena menjadi bangkai mati yang tidak melalui proses penyembelihan. Jadi menurut hadisnya Ibnu Umar ini al-mutaqaddim yang telah datang terlebih dahulu an abihi saking bapake, bahwasanya Kanjeng Nabi itu pernah ditanya mengenai air yang mana hewan-hewan buas dan hewan yang melata itu mendatangi air tersebut. Lalu dijawab oleh Kanjeng Nabi, in kanal ma'a kulataini, lamun ono apa banyu iku kulataini lam yahmil durung gawa apa alma khabasan ing najis. Jadi ketika air itu kurang dari kulataini, berarti ketika didatangi asibak dengan dawab maka air itu menjadi ghairu tohir. Kalau lebih airnya tohir. Nah, terus hadisnya Abu Hurairah yang mana Kanjeng Nabi pernah memerintahkan ketika inak bejana dijilat oleh anjing, maka inak tersebut harus diusap dengan daun atau kertas lalu dibasuh sebanyak 7 kali, bahkan di riwayat yang lain salah satunya pakai turab. Riwayat yang lain juga kedelapannya pakai dilumuti dengan tanah atau turab. Dan hadisnya kuroh itu sikoh itu bisa dipercaya indah ahli hadis, munggui ahli hadis. Jadi persaksiannya, pendapatnya, ataupun pernah melihat persaksian bahwasanya pernah mendengarkan dari Abu Hurairah itu bisa dipercaya. Kuroh ini bahwasanya ketika inak itu dijilat oleh kucing maka harus dibasuh 1 kali atau 2 kali lebih baik. Jadi seolah-olah di sini ada pertentangan antara kias dengan asar hadisnya Kanjeng Nabi. Maka dari itu sebab yang kedua yaitu mu'aqadatuhu, pertentangane kias li zahiril asari maring zahire asar. Jadi inilah yang menjadikan perbedaan pendapat di antara para fuqaha.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata'atudul asati anapun utawi pertentangane pira-pira hadis fi hadzal babi ing dalem ikilan bab faminha mongko setengah saking asar pira-pira hadis iku mau annahu setuhune sawijine asar iku ruwiya diriwayatake anhu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Nabi iku suila ditakoni sapa Kanjeng Nabi anil khiyadi maring pira-pira kolam alati yo khiyat nama kata antarane Mekah wal Madinah lan uta Madinah tapi duha kang memekani ing khiyat apa alkilabu pira-pira kewan gile. Jadi datang kepadanya, kepada apa itu kolam itu tadi anjing, saperlu minum di dalamnya. Wasibai lan awasibau lan opo kewan-kewan buas mendatanginya untuk minum, anjing dan hewan buas. Fakola mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi laha kadue alkilabu wasibau iku mah opo hamalat kang digawa opo alkilab wasibau fi butuniha ing dalem pira-pira tenge alkilab wasiba. Nek jero tenge gilik dan dawab iku mau, wasaba iku mau, siba hewan buas. Walakum lan kaduwe iko kabeh ma katetangan Roma roba kang wis lampau saroban khali ngombe iko wa tahuron lan sesuci iko. Jadi ketika didatangi oleh hewan buas dan anjing kolam itu, maka Rasulullah menjawab bagaimana hukumnya kan gitu. Nah, dijawab oleh Rasulullah laha kilap dan siba itu apa yang dibawa di dalam perutnya najasa, tetapi kalian boleh minum dari situ. Selama ini kan minum dari bitul bidoah tadi saya jelaskan bitul bidoah bahwasanya hadis Sa'id an Abi Hurairah. Jadi hadisnya Abu Sa'id ini mengatakan suatu saat Kanjeng Nabi itu ditanya mengenai bitul bidoah. Bitul bidoah itu adalah sumur yang sangat luas. Kalau mungkin di kita adalah danau, saking luasnya airnya banyak. Di situ yulqa fiha ing dalem lum bitul bidoah luhumul khinzir, luhumul khanazir, daging-daging babi, wal khawaidu dan bekas-bekas haid, wa azikotun nasi dan dibuang di dalamnya kotoran-kotoran manusia. Wa yustasqa minum minha annasu, minum dari bitul bidoah itu manusia. Faqala maka jawab sapa Kanjeng Nabi innal ma'ala yunajisuhu saipun setuhune utawi banyu iku la yunajisuhu ora nyebabake najis apa sawiji-sawiji. Jadi tidak dirubah sifat dari air itu menjadi najis karena tidak berubah sifatnya, yaitu tokmuhu, launuhu dan rihuhu, selama air bidoah itu tadi luas. Kalau luas di danau ya terserah kita mau buang air besar di situ, mau gak uti dicoba kok sampai boyo kencing di situ dalam bidoah itu karena airnya kan banyak, ukurannya cuma satu. Ta'afun, ketika kita minum dari situ itu jijik apa enggak, ketika kita jijik memasukkan ke dalam tubuh kita juga begitu juga ketika kita berwudu di situ jijik apa enggak menyentuh tangan kita. Kalau jijik ya jadi makruh hukumnya. Nah ini adanya pertentangan di situ, bahwasanya Kanjeng Nabi juga membolehkan untuk minum dari bekasnya kilap dengan bekasnya sibah. Karena sebelumnya dari bidoah itu tadi boleh,
Maka ini seperti ada pertentangan di antara beberapa hadis. Mohon maaf, anaknya mengganggu ini tadi. Dan seperti halnya hadis di atas, nahwa kaya mengkono lah ada hadisi Umar allazi kan rawahu riwayatake ing hadisi Umar sapa Malik, Imam Malik fi Muwatta'ihi ing dalem bukune Muwatta' Imam Malik, wa huwa utawi hadis Umar iku qauluhu pangendikane Kanjeng Nabi, ya sahibul haudi, he wong kang duweni kolam, la tukhbirna ojo ngabarake sira na ing sun, fa inna mongko setuhune ingsun iku natibu numekani saperlu ngombe ala sibai ing antase apa kang diombe kewan buas, wa taqidu lan numekani teka apa asibau alaina ing antase ingsun. Jadi juga menguatkan hadis yang di atas bahwasanya kita boleh minum dari bekasnya anjing dan kilap, tapi mikdarnya ini airnya harus bidul bidoah banyak. Hadisnya Umar, yaitu yang ditulis di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, bahwasanya Kanjeng Nabi itu memberitahukan kepada yang biasa ngambil minum dari atau bersuci dari kolam itu tadi, ya sahibul haudi la tukhbirna ojo ngabarake ingsun sapa sira, fa inna mongko setuhune sira iku naridu teka ing banyu saperlu ngombe ala sibai ing atase kewan-kewan buas, watati bulan tumeka teka apa asibau alaina ing atase ingsun saperlu ngombe. Jadi datang kepadanya, kepada khaut itu tadi hewan buas, dan kita juga minum darinya. Maka hadisnya Umar ini seperti halnya bertentangan dengan hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya Qurrah, juga hadisnya Abu Hurairah itu tadi. Tapi mungkin ini definisi dari mikdar airnya yang membedakan. Kalau hadis Abu Hurairah itu hadisnya atau inaknya itu karena airnya sedikit. Terus lagi Qurrah ketika kucing itu tadi menjilat inak harus dibasuh sekali atau 2 kali. Nah kalau di hadisnya Ibnu Umar ini tadi sudah jelas kulata ini, kalau lebih dari kulata ini maka tidak akan bisa merubah satu jilatan menjadi hadas, menjadi najas. Wa hadisulan koyo hadis Abi Qatadah, hadis Abi Qatadah aidon lawan meneh aladzika kharajau kang ngetokake ing hadis sapa Malik, Imam Malik, inna kabsata setuhune kapsah iku sabakat nuwangake sapa kapsah lahu kadue ina wuduan banyu saperlu wudu ing banyu. Kapsah itu menuangkan ke dalam ina wuduan air untuk berwudu. Fajaat mongko tumeka teka apa hitotun kucing litas roba supaya ngombe apa kucing minggu saking ina faswa mongko dikosongake ditoke, artinya kapsah pergi dibiarkan inak yang sudah ada airnya itu tadi laha kadue hir dikosongan biar didatangi oleh hir kucing itu tadi kata saroba hingga ngombe apa hirtun apa al hirtotun kucing. Jadi Abu Hurairah itu ya bapaknya kucing, hirtoh itu maknanya kucing. Jadi di dalam hadisnya Qatadah ini, Abi Qatadah ini bahwasanya
Dan ini dikeluarkan oleh Imam Malik. Ini alasannya Imam Malik. Kenapa tidak memasukkan anjing di dalam pengecualiannya hewan yang hidup itu tadi? Karena tidak membawa najasa bekasnya. Tapi kalau bekasnya khinzir itu najasa bagi Imam Malik karena adanya ayat Quran innahu rijsun, setuhune al khinziru utawi khinzir babi iku rijsun najasun. Jadi kucing itu tadi datang ketika Kafsah menuangkan air ke dalam ina. Lalu mungkin Kafsah ini tahu bahwasanya kucing itu haus, maka dibiarkan atau pergi. Siapa itu? Kafsah, supaya kucing itu minum dari dalam ina itu. Lalu selanjutnya Kafsah wudhu di situ. Maka hadis ini, asar ini, kalau sahabat ini seolah bertentangan dengan asar yang lain. Bahwasanya tadi bekasnya kucing harus dibasuh sekali atau 2 kali lebih bagus. Sumanuli kola matur ngendikan sopo Kafsah, sopo Imam Malik ataupun Qatadah sih di sini, karena ini hadisnya Qatadah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune utusanipun Allah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sapa Kanjeng Nabi, innaha setuhune hito utawi kucing iku laisat ora ana apa al hito kucing iku binajasin kelawan najis. Innama anapun katerangan hiya utawi al hito kucing iku minat tawafina sangking pengembara alaikum ing atase sira kabeh. Awit tawafat utawi kang lilingi. Jadi ini seolah-olah ada pertentangan antara hadis dengan hadis yang satu, asar dengan asar yang satu. Seperti halnya tadi sebab dari perbedaannya pendapat para fikih, para ulama. Yang ketiga ialah as-sababus salis iku mu'aradatul asar, pertentangannya asar ba'duha, sebagian asar ba'dun kelawan sebagian fidzalika ing mengkonolah asar ing mengkonolah suar bekas itu tadi, bekasnya hewan. Nah, sekarang wajah jam'i, wajah komprominya dari adanya pertentangan kias, pertentangan asar dengan asar, kias dengan zahirul kitab. Fahtalafal ulama'u, mongko nyulayani sopo al ulama fi ta'wili ing dalem nakwilake hadhil asar ikilan biro asar. Wajah jam'iha anapun utawi wajah kompromi biro asar ma'al kiasi sertane kias al-mazkuri kang wis kasebut. Jadi wajah komprominya antara asar dengan kias al-mazkuri, kias yang sudah disebutkan itu tadi. Fadzaba mongko milih sapa Imam Malik fil amri ing dalam perintah biiqati kelawan ngusap kertas utawa daun su'atul kalbi bekase kite wa ghuslil ina ilan ing dalem basuh bejana minhu sanging kalbi anjing tawi kite ilama ing anna zalika setuhune mengkonolah iqaqatu su'atul kalbi ngusap bekase kite wa ghuslil ina ilan basuh bejana minhu sanging kite iku ibadatun sawijine ibadah ghairu mu'allalatin tanpone alasan, tanpone uzur. Jadi menurut Imam Malik ini hujahnya kenapa tidak dimasukkan anjing itu tadi dalam pengecualiannya hewan-hewan yang hidup bekasnya suci. Itu karena
mengusap bekasnya anjing dan membasuh 7 kali. Yang sekali pakai turab itu merupakan ibadah ghairu mu'allalatin, ibadah yang tidak ada sama sekali uzurnya, harus dibasuh. Tidak boleh nggak dibasuh atau nggak diusap. Basuhnya, kata basuhnya ya 7 kali, yang sekali pakai turab. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 8 kali, yang ke-8 dilumuri dengan debu, dengan tanah. Nah ini ghairu mu'allalah, tidak boleh ditinggalkan, harus dibasuh. Itu menurut Imam Malik. Wanal ma'ana pun tawi banyu alladzi kang yalihu, dijilat atau jilat opo al-kalbu kile fihi ing dalem ma iku laisa ora ono opo al-ma binajasin kelawan najis, tidak najis airnya. Walam yatolan turun berpendapat sopo Imam Malik iko kota ngusap ma opo ada sakliyane opo al-ma'u banyu minal asya'i saking sawiji allati kan yalihu, dijilat au jilat opo al-kalbu fiha ing dalam asya', al-kalbu opo kite allati kan yalihu, jilat fiha ing dalam al-asya sawiji opo al-kalbu kile fil mas'udi kang ing dalem kang kunco to adu saking Kanjeng Nabi. Saking Imam Malik niku wau meriwayatkan saking Kanjeng Nabi. Bahwasanya Kanjeng Nabi itu tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk membasuh, mengusap apa-apa dari air yang telah dijilat oleh anjing ataupun kire, karena nanti akan ada ayat yang akan menjelaskan itu, yaitu wa kulu mimma amsakna alaikum wa kulu mimma mangano sira kabeh mimma sangking opo-opo amsakna kang diburu anjing alaikum ing atase sira kabeh saking kewan buruan, mimma saking opo kewan buruan amsakna kang diburu kita alaikum ing atase sira kabeh. Jadi hewan di masa lampau itu, di masanya Kanjeng Nabi itu anjing diajak berburu lalu dilepaskan untuk berburu, dan hewan buruannya itu ditamakan boleh, dan ibadahnya harus dibasuh 7 kali, itu menurut Imam Malik. Jadi bekasnya dohir, suci. Ini alasannya, hujahnya Imam Malik. Wazali kalan koyo mengkonolah kama koyo olehku naus berpendapat sapa ingsun limu'aqadati korno pertentangan ing zalika ing mengkonolah al kiasa ing kias lahu kadwe zahirul kitab. Wali annahu korno setune kadwe kalep gitu. Jadi karena ada pengkiasan dari anjing itu tadi. Wali annahu karena setune kelakuan zona dan juga aibon kelawan meneh annahu setune info malamun dipahami minhu sangking asar annal kalba setune kile iku najasul aini najas zate akodohu nentang ing asar opo zohirul kitab, zohire kitab. Jadi ketika dipahami dari situ bahwasannya anjing itu membawa najasatul ain, ainnya najis, maka asar itu seolah-olah bertentangan dengan zahirul kitab. Wa utawi zahirul kitab iku qauluhu ta'ala,
dawe Allah Ta'ala fakulu mimma amsakna alaikum ya ayyuhalladzina yas'alunaka madza ukhilla lakum qul ukhilla lakumut thayyibat wa mimma wa ma'allamtum minal jawarihil mukallibina ma'allamakumullah mimma 'allamakumullah wa kulu mimma amsakna alaikum wa dzakurus smallahi alaihi. Jadi ketika melepaskan disebut asma'nya Allah. Di situ perintah itu yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 4 bahwasanya wa kulu fakulu mimma amsakna alaikum. Itu ya ayyuhalladzina yas'alunaka madza ukhilla lakum qul ukhilla lakumut thayyibat. Apa mengenai ketika Kanjeng Nabi ditanya apa yang dihalalkan. Yas'alunaka madza ukhilla lakum qul ukhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan bagi kalian semua sesuatu yang baik-baik. Wa ma'allamtum minal jawarihil mukallibina, dan dari apa-apa yang didapat hewan buruan yang telah kamu ajarkan kepada al jawarihil mukallibin, itu anjing-anjing yang terlatih. Mimma alamakumullah, seperti halnya Allah telah mengajari engkau. Fakulu mimma amsakna alaikum, fakulu makanlah dari hewan buruan yang didapat oleh anjing itu tadi. Jadi halal bekasnya anjing. Lah menurut Imam Malik, ketika kias itu tadi dipahami dengan, atau asar itu tadi dipahami sebagai sesuatu yang najasa. Asar itu tadi memahaminya bahwasanya hadis Abi Hurairah itu tadi harus dicuci 7 kali, itu menurut Imam Malik sebagai ibadah, bukan karena ainun najasa di hewan anjing. Karena bekasnya anjing itu boleh kita makan, bekasnya anjing, buruannya anjing itu boleh kita makan. Yuridu ngarep sapa Imam Malik anahu sedune laukana lamun ono opo alkalbu iku najasul aini, najis jadi najis zate lana jasa yakti najis opo asoidu hewan buruan bimumasatihi kelawan gigitannya anjing. Jadi ketika dipahami anjing itu najasul ain, maka gigitannya juga nggak boleh dimakan, karena mesti anjing itu ketika memburu nggak mungkin nggak digigit. Wa iya dalan watake sapa Imam Malik hadza takwil iki kilan takwil bima kelawan katetangan jaa kang meko apa ma fi ghusli ing dalem basuhe walibul kalbi, basuhe bekas jilatannya, bekas gigitannya, minal ada di kelawan ada jumlah wan najasatu. Jadi jumlah itu lebih menguatkan lagi bahwasanya menghilangkan, mencucinya pakai irokoh, lalu jumlahnya harus 7, kan 8 dikuatkan 8 kali, yang terakhir kan 8 pakai tukop. Itu lebih menguatkan bahwasanya itu bukan najasah yang dihilangkan, itu sebagai ibadah saja. Wan najasatu anapun utawi pira-pira najasah iku laisa ora ono yustaqatu disyaratake fil ghusliha ing dalem basuhe najasat apa al adadu jumlah. Jadi najasat itu cara menghilangkan tidak harus 7, tidak harus sebanyak itu. Najasah itu momennya mengenai baju, cukup 1 air segini ya, ini saya minum dulu, cukup 1 gelas ini kita tuangkan, kita taruh, kita ginikan, sudah hilang ini anu najasah. Lalu kita buangkan, tetesan yang terakhir masih basah, itu menjadi suci, bisa buat sholat lagi baju itu. Maka jumlah dalam menghilangkan bekas jilatannya anjing itu bukan menunjukkan ya dulu ala izalatin najasah, tetapi sebagai ibadah yang ghairu mu'allalah. Ini alasannya Imam Malik. Logis juga seperti halnya itu.
Fakola mongko berpendapat sapa Imam Malik, inna hadzal ghusla setune utawi ikilan baso iku innama anapun keterangan gua utawi al ghuslu baso iku ibadatun sawijine ibadah walam yuqat lan durung diunggahake alasa opo alasa ikitil kalasari ing atase nyebare mengkonolah hadis-hadis kuncorone mengkonolah asar perkataannya sahabat lidok fiha korno lemai asar indahu mungguwe Imam Malik. Jadi itu pendapat Imam Malik tidak memasukkan anjing ke dalam pengecualian hewan yang hidup, maka Imam Malik hanya mengecualikan khinzir, karena ketika kita masukkan ke dalam najasa maka ainun najasa apa itu ya najasatul ain, zatnya anjing itu menjadi najis. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran surat Maidah itu tadi ayat 4, fakulu mimma amsakna alaikum, fakulu mangano sira kabeh mimma saking opo kang diolehi alaiya amsakna diburu opo piro-piro kile alaikum ing atase sira kabeh. Jadi boleh memakan hewan buruannya anjing, bekas gigitannya anjing, itu di dalam surat Al-Maidah. Lengkapnya ya yas'alunaka madza ukhilla lahum qul ukhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihil mukallibina mimma 'allamakumullahu wa kulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru ismallahi 'alaihi. Jadi sebelum melepaskan kita sebutkan asmanya Allah, bismillahirrahmanirrahim, untuk berburu. Ya hasil buruannya itu boleh kita makan, itu menurut Imam Malik. Wa mas Syafi'i, sekarang pendapatnya Syafi'i, wajhu jam'inya ketika ada pertentangan ayat dengan kias ataupun hadis dengan hadis. Yang dibawa oleh Imam Malik itu tadi pertentangan antara kias hadis dengan zahirul kitab, zahirnya kitab fakulu mimma amsakna alaikum itu tadi. Wa masyafi'ana pun utawi Imam Syafi'i ku fastasna mongko ngecualiake sapa Imam Syafi'i al-kalba ing kewan kite minal hayawanil hayyi sanging pira-pira kewan kang urip. Wa ta'alan berpendapat sapa Imam Syafi'i anna zahira setuhune zahire hadis ikilan hadis iku yujabu majibake apa najasatu su'a ruhu su'a ruhu yujabu apa najasatu yujibu apa najasatu su'a ruhu ing bekase gile. Jadi berbeda lagi dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i zahirnya hadis itu tadi ketika hadisnya Abu Hurairah mengenai idza walagul kalbu falyaksil sab'a marratin, dicuci 7 kali, itu zahirnya hadis itu sebagai bahwasanya bekasnya anjing itu najis. Yujabu yujibu najas yujibu najasata apa su'a ruhu bekase anjing. Jadi mewajibkan najasah bekasnya anjing itu tadi. Ro'a berpendapat sapa Imam Syafi'i anna zahira, pendapatnya setuhune zahira zahire hadal hadis ikilan hadis iku yujibu majibake an najasatan ing najis ing sawiji najis apa su'a ruhu bekase kire wa anala'abuhu anapun utawi wa anna setuhune la'abahu
utawi main-maine, kan anjing itu sering bermain-main. Huwa utawi la'abuhu, main-maine iku anajasuna jis, la'ainuhu ora aine kalbu, fima ing dalam opo aksabu tang nyiro sopo ing sun. Jadi menurut Imam Syafi'i ini dijelaskan oleh Ibnu Rus bahwasanya yang menyebabkan najasahnya itu bukan karena ainnya, tetapi karena dipermainkan, kan sering dipermainkan oleh anjing ketika mendapatkan hewan buruan. Maka yang menjadikan najasah itu adalah karena dimain-mainkan oleh anjing itu tadi, hewan buruannya. Wanau setune utawi la'ab iku yajibu majibake ayu kesal yento wanau mongko setune su'atul kalbi iku yajib ayu kesal yento dibaso opo soid miniku saking kalbi, saking kite. Jadi hewan buruannya diwajibkan untuk dibasuh. Wa kadzali kalan kaya mengkono lah Imam Syafi'i istasna ngecualekake sapa Imam Syafi'i al khinzira ing kewan khinzir lima kanil ayat karena panggonane ayat al mazkur kang wis den sebutake, yaitu innahu rijzun, itu ayat Al-Qur'an Al-An'am, surah Al-An'am ayat 28, fa innahu rijzun. Jadi seperti halnya apa itu Imam Syafi'i juga mengecualikan babi, karena alasannya Imam Syafi'i lima kanil ayat, karena adanya ayat itu tadi al-madhkurah yang setelah disebutkan. Wa ma Abu Hanifah anapun Abu Hanifah iku fa innahu mongko setune Imam Abu Hanifah iku sama niko sapa Imam Abu Hanifah annal mafhuma setune kang den pahami min hadzal asari ing ikilan pira-pira asal al-waridah hadis kang tumeka binajasati su'aris sibai kelawan najise bekas kase kewan buas wal hidri dan kucing wal kalbi lan kewan ite bekas hewan buas, hewan kucing ataupun hewan ite anjing. Utawi su'atuhu iku mingi bali tahrimi luhumiha. Wa utawi su'atu siba au su'atuhu mingi bali tahrimi luhumiha saking arah karena den hatomake apa dagingnya siba dan anjing. Jadi Imam Hanafi ini berpendapat bahwasanya siba, hewan buas, dan kalbun itu, anjing itu diharamkan bekasnya karena arah dari pengharaman dagingnya. Wana lan setune haza ikilan kaul pendapat min babil khasi saking pembahasan khos urida kan dikatepake di kelawan khos opo al-amu arti umum. Jadi pengkhususan tetapi dimaksudkan kepada sesuatu yang am. Khinzir itu khusus khinzir, tetapi dimaksud dari khinzir itu ya semua yang sejenis dengan khinzir atau yang haram dagingnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Maka bekasnya juga najis. Fakola mongko berpendapat sapa Imam Hanafi al-asaru utawi pira-pira asar iku tabiatan tabiatun
ngetut liluhumi maring piro-piro daging al hayawani kewane. Jadi menurut Imam Hanafi, bekasnya itu mengikuti kepada daging-daging hewan itu. Kalau daging hewan itu haram, ya maka bekasnya juga najis. Kalau makruh ya masih najis atau makruh. Kalau mubah dagingnya berarti kan boleh dimakan, maka bekasnya suci. Itu menurut Imam Hanafi. Ini wajib jami. Jadi menurut tiga imam mazhab, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam yang tadi penjelasan mengenai Imam Maliki. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan kembali. Nah, nanti kita akan membahas mengenai bagaimana kita menyikapi dan apa yang terjadi setelahnya di antara para pengikut-pengikutnya Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i. Besok secara ringkas akan kita bahas mengenai pendapatnya siapa Ibnu Rus mengenai kesimpulan dari pendapat-pendapat para imam mazhab ini. Semoga ini membawa manfaat, mendapatkan keberkahan, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.